kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh kembali datang menyembah Engkau. Kerinduan kami Tuhan, biar kami selalu dekat dengan Engkau. Lebih dari apapun kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuat aku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naungan-Mu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus Bapa. Pegang tanganku, aku rindu
jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di sampingku Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di sampingku Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di sampingku Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Ya Bapa, Kau sungguh setia, Allah yang baik. Kami menyembah, bersyukur buat kasih-Mu. Engkau baik, sungguh baik. Kaulah yang pegang hidupku. Oh, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih, terima kasih Bapa. Bersyukur tak pernah terlambat, tak pernah tinggalkan. Kau setia, Kau selalu ada di dalam kami Bapa. Kami
kasih-Mu, kami mau berjalan bersama-Mu, bersama-Mu kami lewati semua yang ada. Terima kasih Kau yang bertindak, memberi pertolongan di hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, kami berikan pujian bagi-Mu, Allah yang bersama kami, Allah yang berikan damai di hati kami. Kami percaya ada kemenangan, ada kekuatan, ada damai dan sukacita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu besar. Terima kasih Yesus,
Firman Tuhan berkata, hidup kita seperti seekor burung Raja Wali. Walaupun ada badai, ada tantangan, kita tidak akan takut, sebab ketika kita mengepakkan sayap, yang terjadi kita justru akan makin terbang tinggi. Bapak Ibu percaya, memang dalam hidup ada badai, tapi Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kekuatan, hingga kita bisa melakukan hal-hal yang dulu mungkin tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah muncul di hati. Kita bisa lakukan sesuatu yang mungkin itu menambah penghasilan kita dan lain sebagainya. Percaya Bapak Ibu Saudara, Dia Allah sumber segalanya. Sumber berkat, sumber kreativitas. Dia akan memberikan kita ide-ide baru. Hingga sekalipun dalam hidup ada badai, Tuhan mampu angkat kita. Atau mungkin saat-saat ini kita sedang melihat keluarga kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang menaikkan level hidup kita. Mungkin Tuhan sedang mengajar kepada kita untuk mengasihi. Mungkin Tuhan mengajar kita untuk berkorban, untuk mengampuni. Mari kita mau taat, biar kita terbang makin tinggi bersama dengan kuasa Tuhan. Katakan dengan iman, katakan dengan penuh pengharapan, bahwa di dalam Dia ada kemenangan. Sekalipun ada badai, Dia bersama kita. Haleluya. Di saat badai bergelora, Ku akan terang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, Ku
Yesus Tuhan. Oh ya Rana, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Oh, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup, saat badai hidup menerpaku. Amin. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisai kami Tuhan Yesus, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Oh, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus
percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Amin. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari angkat suara lebih tinggi, katakan ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Tuhan dahsyat, Tuhan besar. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk para pelayan mimbar. Tuhan, ibadah minggu kami serahkan di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Berkati, beri hikmat Tuhan
biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan dalam setiap hati para pelayan-pelayan-Mu. Tuhan, biarlah Engkau ditinggikan, biarlah nama-Mu ditinggikan Tuhan, dan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap pelayan-pelayan mimbar-Mu, sehingga Tuhan, pelayan-pelayan-Mu ini boleh menjadi berkat bagi banyak jemaat-Mu yang hadir pada ibadah minggu Tuhan, sehingga mereka yang sakit boleh disembuhkan, yang punya kelemahan Tuhan boleh dikuatkan Bapa, dan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan. Bapa, Engkau memberkati supaya hamba-hamba-Mu ini Tuhan, mereka boleh mendapat berkat, menjadi berkat, dan mendapat kekuatan Tuhan, hikmat daripada Engkau Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan Tuhan, semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk Gembala Penasihat Tuhan, Tata Trivena Tuhan, kiranya Engkau memberkati, memberi kekuatan, kesehatan, supaya Tuhan di usianya yang sudah lanjut Bapa, Engkau memberkati, memberi kekuatan, sehingga Bapa dia boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu, dan nama-Mu terus dipermuliakan dalam setiap kehidupannya. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Pak Handoyo dan Ibu Yemima Tuhan, Engkau juga memberkati dalam memimpin kami jemaat-Mu Tuhan, sehingga ada kreativitas, sehingga kami jemaat-Mu boleh dibawa semakin dekat kepadamu, dan kami semakin dewasa di dalam iman kami, dan penyertaan-Mu kepada gembala kami Tuhan, sehingga gereja-Mu boleh maju, boleh berkembang, dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kami juga berdoa untuk pagi hari ini Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Bapa. Biarlah setiap kami yang hadir bisa menerima kebenaran firman-Mu, memahami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Engkau juga memberkati yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, beri hikmat. Biarlah hanya daripada Engkau setiap firman, setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu setiap kami. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kembali kita merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 dan 13, demikian firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapapun kita dan bagaimanapun latar belakang kita, jika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka pada saat itulah kita diterima menjadi anggota keluarga Allah. Kita disatukan dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Hal yang pertama kita renungkan, yaitu bahwa kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi satu tubuh. Ada satu tubuh, tetapi banyak anggota. Kalau kita melihat tubuh kita, ya ada kaki, ada tangan, ada mulut, ada mata, ada telinga. Wah, di gambar ini kita melihat ini senyum Bapak Victor ini luar biasa ya. Karena begitu senangnya mendapatkan ikan kakap. Wah ya, sepanjang hari Bapak Victor ini berusaha untuk pancingannya ini dimakan ya, dan akhirnya berhasil juga. Wah, kita bisa melihat senyumnya yang begitu lebar. Wah, kemudian tangannya mengancungkan jempolnya. Wah, ya kita melihat satu tubuh banyak anggota ya, ada kaki, ada tangan, ada mulut yang
tersenyum, ada mata, ada telinga, ada hidung, dan lain sebagainya. Nah, kita melihat semua anggota-anggota tubuh ini bersatu, saling terhubung, saling melengkapi, saling menolong. Saya percaya pada waktu Bapak Victor ini mancing, ya, semua anggota-anggota tubuh digunakan, saling menolong satu dengan yang lainnya, ya. Bukan saja tangannya yang digunakan, tetapi kakinya, matanya, dan semuanya anggota-anggota tubuhnya digunakan. Dan akhirnya apa yang diharapkan, ya, bisa terjadi. Nah, kita melihat betapa hebatnya kesatuan dalam satu tubuh itu. Jika anggota-anggota tubuh bersatu, saling terhubung, saling menolong, saling melengkapi, maka ada hal yang baik, ada hal yang besar bisa terjadi. Nah, demikian kita dalam Kristus. Kita telah disatukan dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Kita masing-masing diberikan Tuhan karunia yang berbeda, talenta yang berbeda, fungsi dan tanggung jawab yang berbeda. Tetapi kita harus ingat, kita ada dalam satu roh, kita ada dalam satu iman, satu pelayanan, satu tujuan untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus, kepala dari tubuh itu sendiri. Tidak ada satu anggota tubuh yang lebih unggul, atau tidak ada satu anggota tubuh yang lebih rendah dari anggota tubuh yang lainnya. Semua anggota berguna dan saling membutuhkan. Masing-masing anggota-anggota tubuh Kristus memiliki tugas yang berbeda, tetapi untuk kebaikan bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seandainya tangan berkata, "Hai mulut, kamu enak saja menikmati makanan. Aku yang bawa, kamu yang nikmati. Kalau bukan aku yang bawa, mana bisa kamu menikmati makanan itu? Aku yang paling penting." Kalau seandainya tangan yang kita lihat, yang sudah diancungkan jempolnya itu berkata demikian kepada mulut, sesuatu yang tidak baik bisa terjadi. Kalau seandainya kaki berkata, "Hai tangan," pada waktu kaki mendengar apa yang dikatakan tangan seperti itu, kaki tidak terima. Kaki berkata, "Hai tangan, kalau bukan aku yang berjalan, mana bisa kamu sampai ke meja makan itu? Kamu memang bisa mengambil makanan, tapi kalau kamu gak saya antar, kalau saya tidak berjalan mengantar kamu ke meja makan itu, mana bisa kamu sampai di meja makan itu?" Aku yang paling berjasa. Seandainya kaki berkata demikian, mata juga tidak mau kalah. Mata berkata, "Hei kaki, kalau bukan aku yang melihat, yang menuntun kamu sampai ke meja makan itu, kamu pasti akan tersandung dan jatuh. Aku yang paling hebat." Kalau seandainya semua anggota-anggota tubuh saling merasa dirinya lebih hebat, lebih penting, lebih berjasa, maka apa yang terjadi sungguh tidak baik. Mulut tidak terima. Kemudian mulut berkata, "Ya sudah, kalau begitu saya akan tutup mulut saya."
Saya tidak bicara, saya tidak mau minum, saya tidak mau makan. Seminggu saya akan tutup mulut saya. Wah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seandainya demikian terjadi, maka kita bisa melihat tubuh akan menjadi sakit, tubuh akan menjadi lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Seandainya terjadi demikian. Tetapi sebaliknya, jika anggota-anggota tubuh tadi walaupun berbeda tempatnya, fungsinya, jika bersatu saling menolong, saling melengkapi, saling terhubung satu dengan yang lain, maka tubuh pasti sehat, pasti kuat. Tubuh bisa melakukan banyak hal yang baik. Nah, itulah yang Tuhan mau terjadi di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ada di gereja Efrata, ya, gereja yang kita cintai. Ada banyak kegiatan, ada banyak pelayanan, ada banyak hal yang harus dikerjakan. Ya, dan tentu ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Semua orang, baik hamba-hamba Tuhan yang ada, Bapak Ibu para aktivis yang ada, bahkan sampai kepada jemaat Tuhan yang ada, semua harus bisa bekerja sama, saling melengkapi, saling menolong satu dengan yang lain, sehingga pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan, kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kita bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini, wah, ini keluarga bahagia ya. Senyumnya Bapak E tidak kalah manis dari senyum Bapak Victor ya. Dalam keluarga yang bahagia, yang harmonis, tentu semua anggota keluarga itu melakukan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik. Ya. Suami mengasihi istri, suami jujur dalam bekerja, istri tunduk kepada suaminya. Wah, dan kemudian pekerjaan di rumah semua beres. Anak-anak taat pada orang tua, rajin belajar di sekolah. Wah. Semua mengambil tanggung jawabnya dengan benar, berfungsi, berperan dengan benar, maka keluarga itu bahagia, harmonis, indah. Tapi seandainya suami malas-malesan bekerja, kasar pada istrinya, kemudian istri juga berani melawan suaminya, sukanya ngerumpi, gosip, anak-anak berontak sama orang tua, suka bolos sekolah. Wah, kalau demikian yang terjadi, maka keluarga itu menjadi keluarga yang hancur. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Karena semua bergerak sendiri, semaunya sendiri, tidak saling melengkapi, tidak saling menolong satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, ini dia keluarga Efrata. Tadi saya sudah sampaikan, gereja ini dengan banyak kegiatan dan pelayanannya tentu tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Ya, semua orang yang ada di dalamnya harus terlibat, saling melengkapi, saling mendukung, saling membangun satu dengan yang lainnya. Maka kita melihat gereja kita bisa melakukan hal-hal yang baik di tengah masyarakat. Bagi jemaat yang ada, mereka juga bisa merasakan kebaikan Tuhan melalui semua hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya, yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, ini sesuatu yang baik
yang harus kita kerjakan sebagai satu tubuh Kristus. Walaupun kita berbeda dalam fungsi, dalam tanggung jawab dan pelayanan, tetapi kita disatukan di dalam satu roh, satu iman, satu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, kita semua anggota tubuh, semua kita harus bergerak sesuai dengan perintah kepala, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Selain kita harus terhubung baik dengan anggota-anggota tubuh yang lain, kita harus terhubung baik dengan Yesus, kepala dari tubuh, di mana kita menerima perintahnya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang berkenan kepada Tuhan, sehingga setiap kita menjadi berkat buat banyak orang. Jika kita terhubung dengan kepala, setiap anggota-anggota tubuh akan bergerak, akan melakukan sesuai dengan perintah kepala. Itulah anggota-anggota tubuh yang sehat. Semua menerima perintah, arahan dari kepala, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 4-5 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ini menegaskan kepada kita, sungguh jika kita tidak terhubung dengan Yesus sebagai kepala dari tubuh itu, maka kita sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa. Atau kita mungkin melakukan sesuatu, tapi apa yang kita kerjakan tidak tepat seperti yang Tuhan mau. Apa yang kita kerjakan tidak berkenan kepada Tuhan. Karena kita terlepas, karena kita melakukan apapun dengan kehendak kita sendiri, tidak terhubung dengan kepala. Ayat tadi berkata kalau kita tinggal di dalam Yesus, maka kita akan berbuah banyak. Kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Orang lain akan menikmati kehidupan kita, dan apa yang kita kerjakan, mereka akan menikmatinya. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita melihat di sini gambar Petrus. Dia sedang menyembuhkan orang lumpuh. Sebelum Petrus bisa melakukan demikian, Petrus adalah seorang pengecut. Dia menyangkal Yesus. Tetapi ketika Petrus dipenuhi Roh Kudus, kita melihat ada perubahan hidupnya. Petrus berani memberitakan Injil. Petrus bisa menyembuhkan, bisa menolong orang banyak. Bukan karena kekuatannya, tapi karena Roh Kudus tinggal dalam hidupnya. Tuhan ada dalam hidupnya. Petrus tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam Petrus. Maka dia dapat melakukan banyak hal yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini, selain kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama pelayan-pelayan Tuhan yang lain, kita juga memiliki hubungan yang baik dengan Yesus, sumber dari segalanya.
maka Tuhan akan memakai setiap kita dengan fungsi, dengan tanggung jawab, dengan karunia, dengan talenta yang berbeda. Tetapi Tuhan pakai untuk memuliakan namanya, untuk menjadi berkat buat banyak orang yang kita layani. Mari pagi hari ini kita minta Tuhan, satukan kami dalam roh-Mu. Pakai kami Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Satukan kami Tuhan. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat minggu yang baru, awal yang baru. Kami percaya Immanuel, Tuhan selalu bersama kami. Bahkan Tuhan menyiapkan begitu banyak berkat-berkat untuk hidup kami sepanjang minggu ini. Kami sudah mendengar kebenaran-Mu. Berkati Bapak Pendeta Arif yang sudah melayani, memakai hidupnya makin dahsyat. Rencana-rencana Tuhan akan dikenapi, yang terbaik akan semakin dialami. Semua yang melayani Tuhan perhitungkan, dan Tuhan berkati luar biasa. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hidup kami. Kiranya kami selalu mengalami kebaikan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari saudaraku, masuki hari dengan sukacita. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat memasuki minggu ini. Tuhan memberkati.